Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Juga jangan lupa untuk selalu bahagia. KKN kali ini mengusung tema penguatan ketahanan masyarakat masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui bersama, sudah hampir 8 bulan kita berada dalam situasi pandemi. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan dirasakan pula oleh penduduk di seluruh penjuru dunia. Pandemi Coronavirus Disease 2019 telah membawa perubahan besar dalam perilaku politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Semua mahasiswa menjalani perkuliahan dari tempat tinggal masing-masing. Begitu juga dengan KKN Transformatif Kersodharma yang mengalami perubahan terkait pelaksanaannya. Tahun ini dilakukan melalui komunikasi daring dengan teman sekelompok dan dosen pembimbing lapangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Amalia Baratini, nomor induk mahasiswa 171221039 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Saya dari kelompok 35 dengan Ibu Diana Vita Fardeni MPDI sebagai dosen pembimbing lapangan. Dikarenakan KKN IAIN Surakarta tahun 2020 merupakan bentuk kerja sosial daring dari rumah, maka pelaksanaan KKN tentu tidak jauh-jauh dari rumah. Sudah tahu belum lokasi KKN saya di mana? Lokasinya berada di RT 002 RW 003 Dukuh Karangturi, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Supaya lebih jelas, ayo kita keliling Desa Bumi Ayu. Sebelumnya saya siap-siap dulu ya. Tahukah kalian, Desa Bumi Ayu merupakan salah satu desa di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes yang sebagian warga masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Desa Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah 553.095 hektar yang terbagi menjadi 10 dusun, 8 RW, dan 52 RT. Yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 14.845 jiwa. Desa Bumi Ayu terletak 2 km dari ibu kota kecamatan dan 70 km dari ibu kota kabupaten. Sedangkan Karangturi merupakan salah satu padukuhan di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Selama perjalanan menuju Dukuh Karangturi, teman-teman akan diperlihatkan aktivitas para pedagang yang menjual barang dagangannya di pasar. Mengingat letak Dukuh Karangturi tepat berada di belakang Pasar Bumi Ayu. Jarak tempuh Dukuh Karangturi hanya 7 menit dari Desa Bumi Ayu. Jika teman-teman lurus mengikuti jalan ini, kita sebentar lagi sampai loh di RT 002 RW 003 Dukuh Karangturi. Namun, harus melewati Dukuh Sawangan sampai kita menemukan tanjakan. Inilah kondisi lingkungan di sekitar rumah. Saat sudah sampai, teman-teman akan lebih banyak melihat pemukiman warga. Selain Dukuh Karangturi, Desa Bumi Ayu juga punya beberapa dusun atau dukuh lagi. Ayo kita jalan-jalan lebih jauh, kita mulai dari yang paling ujung. Ada Dukuh Gendong. Asri banget ya di sini. Biasanya setiap hari Minggu jam 5 pagi sudah banyak orang-orang olahraga atau sekedar jalan-jalan. Karena di jam-jam itu alam menyediakan oksigen yang cukup banyak. Makanya udaranya terasa lebih segar.
Kita memasuki Duku Bandung Indah. Orang Karangturi biasanya menyebutnya Bandung Dage. Kenapa? Karena Duku Bandung Indah terkenal dengan produksi dagenya yang enak. Ada yang sudah pernah mencoba dage? Atau bahkan baru dengar pertama kali ada makanan yang namanya dage? Di sini, saya melewati Jalan Duku Bandung bagian bawah yang nanti kita akan melewati Bruk Subar. Tanjakan tajam yang menandakan bahwa sebentar lagi kita sampai ke dukuh lain. Kita ambil kanan ya. Lalu kita akan masuk ke Dukuh Sawangan. Kalau tadi lurus saja, kita masuk ke Dukuh Karangturi. Sawangan memang wilayahnya selalu berbatasan dengan Karangturi. Dari sini kita akan ambil jalan yang lurus. Kita melewati Dukuh Sawangan bawah. Orang-orang menyebutnya Sawangan Lebak. Jika kita lurus terus melewati jalan ini, ada jembatan penghubung antara Dukuh Sawangan dan Laren. Karena ada Sungai Keruh atau biasanya orang di sini menyebutnya Kali Keruh. Bahasa gaulnya kalker. Ya, ini dia jembatan penghubungnya. Kita putar balik ya. Aku tunjukin Karangturi lebih banyak. Selamat datang di Dukuh Karangturi. Setelah jalan-jalan, jangan lupa untuk menikmati beragam makanan dan jajanan khas dari Bumi Ayu. Makanan khas dari sini diantaranya bubur petis gorengan,
kupat sogol, kupat tahu, ada tegean, jangan ceriwis, dan masih banyak lagi. Kalau jajanannya ada ketan pencok, opak dan mie petis, gorengan dage, gorengan random, mie konyol, keraca atau keong kuah pedas. Banyak banget kalau harus disebutin satu persatu. Kalau ada yang masih ketinggalan, komen di bawah ya. Apalagi buat warga Bumi Ayu yang lagi nonton video ini. Eits, jangan lupa bagi pendatang wajib nih gak boleh ketinggalan untuk mencoba telur asin dari Bumi Ayu. Dukuh Karangturi sendiri menjadi salah satu padukuhan yang memproduksi telur asin rumahan, salah satunya milik Bapak Slamet. Rasanya enak banget dong. Di sisi lain ada Bapak Taufik yang memproduksi jamur tiram dan jamur merang rumahan yang nanti dapat diolah menjadi lauk pauk. Telur asin dan jamur bisa kalian dapatkan di pasar Bumi Ayu dengan mudah. KKNT Kersodharma dilaksanakan selama 5 minggu dari tanggal 4 September sampai 6 November. Tentu selama itu saya sudah menyiapkan beberapa kegiatan setelah pemetaan. Dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bumi Ayu telah melalui keempat aspek, diantaranya aspek pendidikan. Situasi di Bumi Ayu masih belum stabil, kegiatan belajar mengajar di sekolah diganti dengan latihan-latihan dan tugas yang dikerjakan dari rumah. Perlu adanya pendampingan belajar selama di rumah. Siapa saja kira-kira yang mengikuti pendampingan belajar? Perkenalkan teman-teman, namanya Asfa, usia 6 tahun. De Asfa sudah masuk di bangku sekolah dasar kelas 1 di SD Negeri 1 Bumi Ayu. De Asfa sudah pandai membaca, menggambar, dan suka sekali menulis surat, juga membungkus kado. Ada De Zulfan, usia 5 tahun di bulan Desember nanti. De Zulfan masih di kelas A, TK Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu, sudah pintar berkomunikasi, suka belajar, dan sangat tertarik dengan mainan berupa kendaraan yang bermacam-macam seperti truk, mobil polisi, ambulans, bahkan kalau diajakin jalan-jalan nih, hafal sekali nama-nama kendaraan yang melintas di jalan. Keduanya memang sangat pandai. Selain anak-anak, pelajar SMA seperti Mbak Sita juga terkadang mengalami beberapa kendala karena terbiasa sekolah offline. Dari materi latihan sampai soal-soal menuntutnya untuk dapat mengatur waktu belajar dengan aktivitas lainnya. Pemberian tips-tips pengoperasian Microsoft Office dapat sedikit membantu mempermudah pengerjaan tugasnya. Mbak Sita ini salah satu siswi berprestasi loh di SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Bahkan dia dapat mempertahankan peringkat 1 sampai di bangku kelas 3 ini. Hebat bukan? Yang kedua, aspek kesehatan. Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dengan membagikan brosur melalui media sosial supaya lebih mudah untuk dibagikan. Karena membuat kerumunan untuk sosialisasi masih belum diperbolehkan. Pengelolaan sampah di Desa Bumi Ayu sudah diterapkan bahkan sebelum COVID-19 menjadi pandemi. Sebelumnya masyarakat membuang sampah di sungai, namun semenjak ditutupnya tempat pembuangan yang biasanya berada di dekat pinggiran sungai, desa menawarkan pada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Setiap rumah membayar 15.000 per bulan untuk mendapatkan fasilitas ember sampah yang nanti akan diangkut oleh petugas kebersihan untuk selanjutnya sampah-sampah benar-benar berujung di tempat pembuangan akhir. Aspek keagamaan, pendampingan adik-adik di MDTA. Pemberian pendidikan, khususnya pendidikan agama dan pendidikan moral untuk membangun kepribadian, karakter, dan sikap seorang anak memang perlu dilakukan. Salah satunya dengan menemani mereka untuk menemukan kembali apa yang telah diberikan Allah kepada setiap manusia. Kegiatan keagamaan. Rebo Wekasan, Rebo Pungkasan secara bahasa adalah hari Rabu terakhir. Tapi sebagai istilah tradisi yang dikenal maksudnya adalah hari Rabu terakhir dari bulan Safar, yaitu bulan kedua dari 12 bulan penanggalan Hijriah. Tradisi ini sangat kental dengan Islam. Tradisi Rebo Wekasan adalah sebuah tradisi yang memperingati hari Rabu terakhir di bulan Safar. Peringatan bertujuan untuk menolak bencana atau tolak bala. Kegiatan yang dilakukan diantaranya berdoa, sholat sunnah, bersedekah, dan memperbanyak zikir. Aspek sosial. KPM memanfaatkan program sembako melalui agen e-warung.
Agen e-warung adalah agen bank, pedagang, dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Hampir semua kegiatan saya lakukan bersama kedua teman saya, Nur Fani dan Dinar Cahyaningrum dari IAIN Purwokerto yang juga berada di kecamatan yang sama. Sudah banyak sekali cerita dan rasa yang terbentuk bersama beberapa masyarakat. Pengalaman melaksanakan kegiatan di desa masing-masing tentu pengalaman yang sangat jauh berbeda. Karena pada umumnya sebelum pandemi COVID-19, pelaksanaan KKN selalu berada di desa yang telah ditentukan oleh kampus atau melalui jalur mandiri, yaitu membentuk kelompok sendiri dan menentukan desa yang sesuai dengan syarat dari LP2M IAIN Surakarta. Bagi kami yang bisa dibilang susah untuk bergaul di tengah masyarakat, ada yang mengatakan bahwa kita harus membaur lalu mengosongkan kembali diri kita, bahwa kita itu sama dengan masyarakat. Jangan merasa kita lebih dalam segala hal, hanya karena kita telah belajar di perguruan tinggi. Pada kenyataannya, ketika pulang kampung, masih banyak hal yang tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan. Dari masyarakat, kita justru mendapatkan banyak pelajaran. Mengubah masyarakat dan menjadi sosok pahlawan kesiangan bukanlah tujuan dari pengabdian masyarakat ini. Justru, tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian, mengikuti dan mendukung program-program desa yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.